Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 10 pada kesempatan ini akan mempresentasikan materi tentang practicing speech wording. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Siska Dwi Afrilia, dan rekan saya, Rafli Dwi Arwiansyah. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Sebelum itu, dalam bab ini kita akan belajar menggunakan jenis bahasa yang langsung dapat dipahami oleh telinga, sehingga audiens bisa menerima makna yang sama seperti apa yang Anda maksudkan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang gaya lisan. Gaya lisan mengacu pada cara seseorang saat menyampaikan pesan melalui kata-kata yang diucapkan. Gaya lisan agak berbeda dengan gaya tulisan, terutama ketika kita sedang berpidato. Sebagai seorang pembicara, tujuan utama kita adalah menjalin hubungan dengan pendengar. Jadi bahasa kita harus mencerminkan nada pribadi yang mendorong pendengar untuk merasa bahwa kita sedang berbicara dengan mereka. Selanjutnya, gaya lisan yang efektif tentu berbeda dengan gaya tulisan dalam 4 hal penting. Yang pertama, gaya lisan yang efektif cenderung ke arah kalimat pendek dan bahasa yang akrab. Jadi usahakan kata-kata yang akan kita gunakan bisa langsung dipahami oleh audiens. Yang kedua, gaya lisan yang efektif menonjolkan kata ganti orang jamak. Misalnya, kami, kita. Nah, ini akan menciptakan hubungan dan menumbuhkan kesan hormat dengan audiens. Yang ketiga, gaya lisan yang baik menampilkan kata-kata deskriptif untuk mempertahankan minat pendengar dan meningkatkan retensi. Dan yang keempat, gaya lisan yang efektif menggabungkan rambu-rambu yang jelas. Karena pendengar hanya mendengar penuturan kita hanya sekali, jadi rambu-rambu seperti pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu bisa memberikan penanda bagi mereka dalam memahami pesan yang kita sampaikan. Kemudian berbicara dengan akurat. Menggunakan bahasa yang akurat berarti menggunakan maksud kata-kata yang akan kita sampaikan secara tepat. Pada dasarnya, berbicara secara akurat tampaknya cukup sederhana. Akan tetapi, ternyata tidak semudah itu, teman-teman. Karena tidak semua audiens akan menafsirkan arti yang sama. Berikut 4 alasan mengapa berbicara akurat tidak sesederhana itu. Yang pertama, bahasa adalah simbol. Kita menggunakan kata-kata untuk mewakili hal-hal, ide, peristiwa, dan sebagainya. Misalnya dalam pidato kita menggunakan kata ayam. Pasti yang ada di bayangan atau di benak audiens akan berbeda-beda. Karena kata bukanlah bendanya. Jadi sebagai pembicara, Anda harus menggunakan kata-kata akurat yang paling cocok dengan hal atau ide yang Anda inginkan audiens untuk melihat atau memahami. Yang kedua, kita tidak dilahirkan dengan mengetahui suatu bahasa, jadi kita harus mempelajarinya. Yang ketiga, meskipun setiap bahasa memiliki sistem sintaksis dan tata bahasa, setiap pengucapan kata adalah tindakan kreatif. Dan yang terakhir, meskipun dua orang mungkin mengetahui kata-kata yang sama, namun mereka mungkin menafsirkan arti dari kata tersebut secara berbeda. Oleh sebab itu, menggunakan bahasa yang akurat sangat penting untuk berbicara secara efektif, karena dapat membantu Anda dimengerti atau dipahami oleh audiens. Nah, untuk membantu memastikan bahwa bahasa yang Anda gunakan dalam pidato akurat, mari kita lihat 3 konsep yang mempengaruhi bagaimana kata-kata ditafsirkan. Yang pertama ada denotasi. Makna langsung dan eksplisit yang secara resmi diberikan oleh komunitas bahasa pada sebuah kata adalah denotasi. Maksudnya,
kata-kata yang sesuai dengan yang dijelaskan dalam kamus. Contohnya, definisi kamus tentang kata gay. Dalam kamus tersebut menjelaskan ada dua makna. Yang pertama, memiliki atau menunjukkan suasana hati yang riang dan gembira. Dan yang kedua adalah homoseksual. Selanjutnya adalah konotasi. Perasaan atau penilaian yang kita kaitkan dengan sebuah kata, konotasinya mewarnai makna yang kita berikan. Misalnya, menggambarkan seorang wanita sebagai feminis dapat memunculkan konotasinya yang sangat berbeda untuk orang yang berbeda berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dan yang terakhir adalah dialek. Variasi bahasa daerah juga dapat mempengaruhi pemahaman pendengar tentang pesan Anda. Contohnya, ada beberapa daerah yang mengatakan lampu sein mobil disebut blinker. Jungkat-jungkit adalah jungkat-jungkit, dan minuman ringan adalah pop atau coke. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang berbicara jelas. Berbicara dengan jelas merupakan hasil dari pengurangan penggunaan bahasa yang ambigu dan membingungkan. Untuk membandingkan kejelasan dua deskripsi berikut dari kejadian yang sama. Kalimat yang pertama, beberapa kacang hampir menabrak saya beberapa waktu yang lalu. Bandingkan dengan kalimat kedua, Sabtu sore yang lalu seorang pria tua dengan Honda Civic yang rusak berlari melewati lampu merah di Calhoun dan Clifton dan hanya beberapa inci setelah menabrak mobil saya saat saya menunggu untuk berbelok kiri. Nah, menggunakan bahasa tertentu yang konkret dan tepat dapat mengurangi ambiguitas dan kebingungan audiens saat kita berbicara. Nah, berikut ini ada 5 strategi untuk meningkatkan kejelasan. Di antara lain, yang pertama, gunakan bahasa tertentu. Yang kedua, pilih istilah yang dikenal atau akrab. Selanjutnya, berikan detail dan contoh. Kemudian, batasi jeda yang disuarakan. Dan jadilah peka terhadap keragaman budaya. Kita bahas dulu poin yang pertama, yaitu gunakan bahasa tertentu. Bahasa khusus memperjelas makna dengan mempersempit apa yang dipahami dari kategori umum menjadi item atau kelompok tertentu dalam kategori itu. Nah, seringkali saat kita mencoba untuk mengungkapkan pikiran kita, akan terlintas pertama di pikiran adalah umum, abstrak, dan tidak tepat. Padahal itu akan membuat ambiguitas dan penafsiran makna yang berbeda dengan yang kita maksudkan. Maka dari itu, penggunaan kata-kata khusus lebih konkret dan tepat daripada kata-kata umum. Contohnya, ketika kamu mengatakan Honda Civic yang rusak, itu lebih spesifik daripada mengatakan mobil. Dengan begitu, audiens akan lebih cepat memahami apa yang kita maksud. Nah, agar bisa memilih bahasa yang spesifik, kita juga harus meningkatkan kosakata kita yang luas sebagai seorang pembicara. Selanjutnya, pilih istilah yang dikenal. Menggunakan istilah yang sudah dikenal ini sama pentingnya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Kemudian hindari penggunaan kata jargon, slang, singkatan, dan akronim kecuali Anda mendefinisikannya dengan jelas saat pertama kali digunakan dan menggunakannya adalah inti dari tujuan pidato Anda. Misalnya dalam pidato tentang naskah, rujuk pada awalnya dengan nama lengkap organisasi dan kemudian berikan akronim. Contohnya seperti ini, Asosiasi Nasional untuk Saham Balap Mobil atau NASCAR. Nah, memberikan bentuk nama yang lengkap dan disingkat akan memastikan kejelasan bagi semua pendengar. Poin yang ketiga adalah berikan detail dan contoh. Terkadang kata yang kita gunakan mungkin tidak memiliki sinonim yang konkret atau tepat. Nah, dalam situasi ini, kejelasan dapat dicapai dengan menambahkan rincian atau contoh. Misalnya, Linda berkata, Rashad sangat royal. Nah, arti setia
adalah abstrak. Jadi untuk menghindari ambiguitas dan kebingungan, Linda mungkin menambahkan dia membela Gary saat Sarah bergosip tentang dia. Next, yang keempat, batasi jeda bersuara. Jeda vokal adalah kata-kata yang tidak perlu dimasukkan ke dalam kalimat untuk mengisi saat-saat hening. Kata-kata yang biasa digunakan itu biasanya seperti kau tahu, benar-benar, pada dasarnya, tapi yang paling sering ini teman-teman. Ya kan? Nah, meskipun beberapa jeda yang disuarakan biasanya tidak menghalangi kejelasan, namun lebih baik batasi penggunaannya dengan berlatih pidato tanpa menggunakan kata tersebut. Dan yang terakhir adalah peka terhadap perbedaan budaya. Seperti yang kita tahu, bahwa audiens kita berasal dari budaya yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, saat kita berpidato perlu menyesuaikan bahasa yang digunakan sehingga jelas dan sesuai untuk audiens. Untuk itu, kita bisa melakukan latihan dengan meminta bantuan dari seseorang dari budaya yang sama untuk mendengarkan bagian pidato kita mana sih yang kurang sesuai, seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Rafli. Silakan. Oke, materi selanjutnya yaitu berbicara dengan jelas. Para audiens tidak bisa membaca apa yang kita katakan. Kita harus berbicara dengan cara yang membantu mereka dalam mengingat pesan pidato. Berbicara dengan jelas adalah salah satu cara yang efektif untuk mempertahankan minat audiens dan membantu mereka mengingat pesan yang kita sampaikan. Seperti contoh yang ada dalam buku, seorang penyiar baseball biasa mungkin berkata, Jackson melakukan tangkapan yang bagus. Tapi penjelasan penyiar tersebut lebih baik mungkin seperti ini. Jackson melompat dan membuat tangkapan satu tangan yang spektakuler saat ia menabrak dinding tengah lapangan. Kata-kata melompat, spektakuler, tangkapan satu tangan, dan menabrak menjadi gambaran verbal yang jelas dari tindakan tersebut. Kita dapat membuat gagasan menjadi lebih hidup dengan menggunakan bahasa sensorik dan dengan menggunakan bahasa kiasan. Dalam berbicara dengan jelas, terdapat dua bahasa yang dapat digunakan, yaitu yang pertama bahasa sensorik, yang kedua yaitu menggunakan perumpamaan dan struktur pembicaraan. Bahasa sensorik adalah bahasa yang menarik bagi indera penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perasaan. Bahasa sensorik yang jelas dimulai dengan pikiran yang hidup. Kita bisa lebih mungkin untuk mengekspresikan diri atau sesuatu dengan jelas jika fisik atau psikologi kita bisa merasakan makna apa yang ingin kita sampaikan. Contoh, jika kita merasakan gigitan angin atau sengat hujan yang membekukan, jika kita mendengar dan mencium stik sirloin yang tebal dan berair mendesis di atas panggangan, maka kita akan mampu menggambarkan sensasi tersebut. Jadi sebelum mengekspresikan sesuatu dengan bahasa sensorik, maka kita harus merasakan terlebih dahulu tentang sesuatu tersebut. Untuk mengembangkan bahasa sensorik yang hidup, kita bisa mempertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama, bagaimana kita dapat menciptakan kembali sesuatu, seseorang, atau suatu tempat. Pertimbangan juga bagaimana kita dapat membantu pendengar membayangkan bagaimana sesuatu terdengar. Yang kedua yaitu bagaimana kita bisa menggunakan bahasa untuk menyampaikan perasaan tentang sesuatu, tekstur, bentuk, dan suhu. Selanjutnya, bagaimana bahasa dapat menciptakan kembali rasa tentang bagaimana sesuatu terasa atau tercium. Selanjutnya itu gunakan perumpamaan dan struktur pembicaraan. Perumpamaan membuat perbandingan mencolok antara hal-hal yang tidak jelas sama
sehingga membantu pendengar memvisualisasikan atau menginternalisasi apa yang kita katakan. Struktur bicara menggabungkan gagasan dalam waktu tertentu. Salah satu cara dalam hal ini yaitu dapat membuat tutur kata kita lebih berkesan, asalkan tidak digunakan secara berlebihan. Selanjutnya yaitu perumpamaan. Perumpamaan adalah perbandingan langsung dari hal-hal yang berbeda dengan menggunakan kata-kata seperti atau sebagai. Kalimat seperti dia berjalan seperti bebek dan dia sibuk seperti lebah adalah perumpamaan. Slide berikutnya yaitu metafora. Metafora adalah perbandingan yang tersirat antara dua hal yang berbeda yang diungkapkan tanpa menggunakan seperti atau sebagai. Alih-alih mengatakan bahwa satu hal seperti yang lain, metafora justru mengatakan bahwa satu hal itu adalah hal lain. Contohnya, pria itu adalah seorang buaya darat. Kata pria biasanya digunakan pada manusia, kemudian dibandingkan dengan buaya. Slide 8 yaitu slide selanjutnya yaitu analogi. Analogi adalah metafora yang diperluas. Terkadang kita dapat mengembangkan cerita dari metafora yang membuat konsep lebih hidup. Kenapa disebut metafora yang diperluas? Karena analogi itu tersusun dari metafora yang kemudian metafora tersebut diceritakan lagi, diperluas lagi, diperinci lagi cakupan dari cerita tentang metafora itu tadi. Analogi sangat berguna untuk menyoroti kesamaan antara konsep yang tidak dikenal dengan konsep yang sudah dikenal. Analogi juga berguna untuk menyoroti kesamaan antara konsep yang rumit atau asing dengan konsep yang tidak asing. Selanjutnya yaitu aliterasi. Aliterasi adalah pengulangan bunyi konsonan pada awal kata yang letaknya berdekatan. Jika digunakan dengan tidak berlebihan, aliterasi dapat menarik perhatian pendengar dan membuat pidato tersebut mudah diingat. Tetapi penggunaan yang berlebihan dapat merusak pesan karena audiens mungkin akan lebih fokus kepada aliterasi daripada isi pesan. Contoh, susah senang sehidup semati. Setiap saat selalu senyum, segala sudah siap sedia. Hawa haram harus hilang. Materi selanjutnya yaitu asonansi. Asonansi adalah pengulangan bunyi vokal dalam suatu frasa. Asonansi biasanya kata-kata yang berima. Asonansi ini juga disebut majas perulangan. Materi selanjutnya yaitu onomatop. Onomatop adalah kata atau sekelompok kata yang menirukan bunyi-bunyi dari sumber yang digambarkannya. Contoh, brak, bus, bang, dor, dan pau. Kalau kalian suka baca komik, di situ biasanya ada banyak contoh-contoh onomatop ini. Slide selanjutnya yaitu personifikasi. Personifikasi menggambarkan sifat-sifat manusia sebagai konsep atau benda mati. Contoh, api berkobar melahap habis rumah itu. Aku melihat bunga-bunga itu menari di atas panggung bumi pertiwi. Slide selanjutnya yaitu pengulangan. Pengulangan adalah menyatakan kembali kata atau kalimat untuk penekanan. Materi selanjutnya yaitu berbicara dengan tepat. Berbicara dengan tepat berarti menggunakan bahasa yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan, minat, pengetahuan, dan sikap pendengar serta menghindari bahasa yang membuat hadirin tidak mau mendengarkan. Melalui bahasa yang tepat, kita mengkomunikasikan rasa hormat dan penerimaan kita terhadap mereka yang berbeda dari kita. Berikut ini adalah beberapa petunjuk yang dapat kita ikuti saat kita memilih cara untuk mengekspresikan sebuah gagasan. Yang pertama yaitu menyesuaikan formalitas bahasa dengan acara. Bahasa harus sesuai formal untuk acara tersebut. Tujuan kita adalah menyesuaikan bahasa dengan acara dan audiens yang kita ajak bicara. Jadi kita cenderung menggunakan bahasa yang lebih informal ketika berbicara kepada sekelompok kecil rekan kerja di rapat departemen. Dan bahasa yang lebih formal ketika berbicara dengan khalayak yang banyak atau dengan orang yang kurang kita kenal, atau yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang besar.
Nah, yang kedua yaitu tunjukkan kepekaan. Bahasa dikatakan tepat ketika sensitif terhadap penggunaan yang dianggap menyinggung orang lain. Beberapa kesalahan dalam bahasa yang kita buat adalah menggunakan ungkapan yang orang lain anggap sebagai diskriminasi. 4 dari penggunaan bahasa yang paling umum yang mengomunikasikan ketidakpekaan adalah kata-kata kotor dan vulgar, bahasa yang bias, humor yang menyinggung, dan ujaran kebencian. Berikut ini adalah cara untuk menunjukkan kepekaan. Yang pertama yaitu hindari kata-kata kotor dan vulgar. Bahasa yang tepat menghindari kata-kata kotor dan ekspresi vulgar. Dalam beberapa situasi, bahkan istilah yang paling kasar dan paling menyinggung pun begitu umum digunakan, sehingga pembicara dan pendengar menjadi tidak peka dan kata-kata tersebut kehilangan kemampuannya untuk mengejutkan dan menyinggung. Sayangnya, kata-kata kotor dan vulgar adalah kebiasaan yang mudah didapat dan sulit untuk dipadamkan. Yang kedua yaitu mengembangkan kedekatan verbal. Kedekatan verbal terjadi ketika bahasa yang kita gunakan mengurangi jarak psikologis antara kita dengan audiens. Dengan kata lain, pilih kata-kata yang meningkatkan hubungan antara kita dan audiens. Kedekatan verbal dapat dicapai dengan menggunakan bahasa kita, dengan menggunakan bahasa yang bebas bias, dengan menghindari humor yang tidak pantas, dan dengan menjauhi tutur kata kebencian. Bahasa kita, penggunaan kata ganti orang jamak seperti kami, kita, daripada kamu atau mereka, menyampaikan rasa hubungan dengan pendengar dan melibatkan mereka dalam topik dan kesempatan. Ketika digunakan dengan tepat, bahasa kita membuat kita terlihat lebih disukai, ramah, dan pengertian kepada audiens. Ketika kita dianggap memiliki sifat-sifat itu, audiens akan semakin terbuka untuk mendengarkan dan mempercayai apa yang kita katakan dan mengingat isi pesan kita. Materi selanjutnya itu bahasa bebas bias. Bahasa bebas bias, pilihan kata yang menunjukkan kepedulian etis terhadap keadilan dan rasa hormat yang berkaitan dengan ras, etnis, jenis kelamin, kemampuan, orientasi seksual, dan pandangan dunia yang beragam. Juga membantu menciptakan kedekatan verbal. Sayangnya, banyak dari kita yang secara rutin menggunakan bahasa generik dan bahasa non-paralel. Nah, bahasa generik menggunakan kata-kata yang mungkin hanya berlaku untuk satu jenis kelamin, ras, atau kelompok. Kelompok lain seolah-olah mewakili semua orang. Bahasa generik menjadi masalah karena pada dasarnya itu mengecualikan sebagian dari audiens. Kita dapat menghindari penggunaan bahasa generik dengan menggunakan istilah jamak. Bahasa non-paralel adalah yang istilahnya diubah karena jenis kelamin, ras, atau karakteristik kelompok lain dari individu. Karena memperlakukan kelompok orang secara berbeda, bahasa non-paralel juga seperti meremehkan. Dua bentuk non-paralelisme adalah menandai dan asosiasi yang tidak perlu. Menandai adalah penambahan jenis kelamin, ras, usia, atau sebutan kelompok lain untuk deskripsi. Misalnya, seorang dokter adalah orang dengan gelar kedokteran yang memiliki lisensi untuk praktik kedokteran. Perhatikan perbedaan antara dua kalimat berikut. Jones adalah dokter yang baik. Yang kedua, Jones adalah dokter kulit hitam yang baik. Dari kalimat tersebut nampak jelas sebuah perbedaan. Pada kalimat kedua, penggunaan penanda kulit hitam bersifat ofensif. Ini tidak ada hubungannya dengan kedokteran. Menandai tidak pantas karena meremehkan peran orang tersebut dengan memperkenalkan karakteristik yang tidak relevan. Bentuk non-paralelisme kedua adalah menekankan hubungan satu orang dengan orang lain ketika hubungan itu tidak relevan. Misalnya,
memperkenalkan pembicara sebagai Gladys Thompson yang suaminya adalah CEO. Acme adalah ketua kampanye United Way tahun ini. Tidak tepat menggunakan status suaminya, menyiratkan bahwa Gladys Thompson adalah ketua karena prestasi suaminya, bukan miliknya. Hindari humor yang menyinggung. Tunjukkan kepekaan dengan menghindari humor yang menyinggung, lelucon kotor, dan komentar rasis, seksis, atau yang lainnya. Mungkin tidak dimaksudkan untuk menyinggung, tetapi jika beberapa pendengar tersinggung, kita akan kehilangan kedekatan verbal. Hindari ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah penggunaan kata dan frasa untuk merendahkan orang atau kelompok lain, dan untuk mengungkapkan kebencian dan prasangka pembicara terhadap orang atau kelompok itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.